Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Total berapa yang masuk ya, Aldin ya? Ya masuk 31, berarti kurang 3 dong. Oh ya, udah nggak apa-apa, wis. Ya, baik, saya share screen dulu ya. Apa sudah jelas ya? Apa sudah kelihatan? Sudah. Sudah ya. 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 Untuk yang materi ini sebetulnya itu tidak terlalu sulit ya. Karena ini banyak melibatkan contoh-contoh yang bisa dianalisis sendiri gitu ya. Jadi kalau yang kuliah sebelumnya kan memang Anda harus tahu sel-sel yang berproduksi sistem imun, kemudian bagaimana proses terjadinya pembentukan antibodi saat mikroorganisme ini masuk kemudian dihandle oleh sel-sel yang bisa memfagosit daripada mikroorganisme, kemudian dibantu oleh sel-sel yang lain sehingga pada akhirnya tubuh akan membentuk antibodi. Nah, sebetulnya pembentukan antibodi ini banyak faktor yang mempengaruhi, gitu ya. Jadi mungkin perkuliah saya ini nggak sampai 2 jam udah kelar. Jadi ada beberapa faktor yang itu sangat berpengaruh tentang produksi antibodi. Yang pertama adalah stres. Kemudian yang kedua umur, kemudian nutrisi. Jelas ya suara saya didengar ya? Jelas ya. Oke, lingkungan kimia, obat-obatan, kemudian penyakit. Nah, dari keenam faktor ini, untuk yang lingkungan kimia mungkin kurang berperan kalau di dunia FKH ya. Jadi lebih berperan pada kedokteran human. Tapi 5 yang lain ini ada sangat berpengaruh. Nah, ternyata faktor yang paling utama ya dalam tubuh itu menghasilkan antibodi itu sungguh sangat amat dipengaruhi oleh kondisi stres. Betul-betul ini faktor utama. Karena dengan stres ini maka tubuh kita akan mudah terserang penyakit. Nah, kalau tubuh kita ini terserang penyakit, maka sel-sel yang menghasilkan respon imun ini tidak bisa maksimal kerjanya. Begitu. Jadi kenapa ini stres ini yang termasuk yang faktor utama. Nah, kemudian stres ini secara garis besarnya ada 2 macam stresor ya. Stresor fisik dan stresor fisiologis. Nah, yang fisik ini meliputi contohnya adalah shock elektrik, suara yang gaduh, suara dengan kecepatan tinggi. Nah, ini sungguh-sungguh ini berpengaruh. Itu secara fisik. Tetapi secara stresor secara fisik ini masih bisa ditengarai, artinya masih bisa dikondisikan, ya, terutama untuk yang dunia hewan itu masih bisa diatur oleh human, gitu. Kondisi yang human pun sebetulnya juga bisa diatur dari human itu sendiri juga. Nah, kalau dari human ini banyak ya, contoh-contoh banyak. Nah, pertanyaan saya untuk yang suara gaduh, suara dengan kecepatan tinggi, ya. Nah, ini bisa nggak ya ngasih contoh ya? Kira-kira seperti apa ya? Kandang ayam yang dekat jalan raya mungkin, dokter. Ya, betul. Jadi makanya untuk kandang yang
yang di suatu peternakan itu selalu ditaruh di tempat yang jauh dari pemukiman, yang jauh dari lalu lintas, seperti itu. Karena apa? Tidak hanya manusia yang butuh ketenangan, tapi hewan pun untuk kehidupannya itu juga butuh ketenangan. Seperti itu. Nah, kemudian suara dengan kecepatan tinggi, contoh nggak jauh-jauh, ya adanya kasus ini apa namanya Semeru meletus itu. Nah, seperti apa itu suara dengan kecepatan tinggi yang tiba-tiba itu pun tidak hanya hewan, tetapi manusia pun juga banyak mengalami kematian ya. Juga apalagi hewan. Hewan, manusia masih bisa lari karena manusia punya otak yang cerdas. Tetapi untuk hewan-hewan itu hanyanya ya bisa dengan suara teriakan, kemudian dia mau lari juga nggak bisa punya pemikiran yang bagaimana. Ya, Anda lihat sendiri ya kondisi di Semeru itu seperti apa dari laporan-laporan yang sudah ditayangkan. Nah, ini akan membuat semuanya menjadi stres. Nah, ini adalah kondisi stresor fisik. Nah, kemudian stresor fisiologis. Contohnya adalah pemisahan induk dan anak, pemisahan yang sebaya, kemudian pengekangan, kepadatan dalam kandang. Ini jelas ya. Nah, kemudian pemisahan ini antara induk dan anak. Dah contoh yang nyata aja di Semeru seperti itu. Kalau kehilangan orang tuanya, ya, kemudian atau anaknya yang meninggal. Nah, ini sulit untuk bisa kembali secara normal dengan adanya proses-proses yang terjadi karena kondisi alam. Nah, ini sulit untuk mengembalikan. Nah, ini akan berdampak pada fisiologis dari host itu, baik itu human maupun animal. Nah, apa yang terjadi di dalam tubuh, yaitu efek-efek terjadinya depresi terhadap produksi antibodi. Itu pasti. Kemudian depresi terhadap respons seluler. Kemudian pengurangan jumlah limfosit itu sadar dan tidak sadar itu terkondisikan seperti itu. Nah, kondisi seperti ini apakah bisa dilihat? Bisa. Ya, nanti pada kuliah saya yang pengukuran respon imun. Apa pembuktiannya? Pembuktiannya yaitu melakukan uji-uji yang bisa dihandle oleh pengukuran respon imun. Itu nanti pada kuliah berikutnya. Nah, kalau kondisi ini mengalami depresi, penurunan, ini akan meningkatkan kepekaan terhadap penyakit. Ya. Dan ini yang bisa mengobati adalah diri kita sendiri, itu kalau human. Nah, bagaimana kalau pada hewan? Hewan tidak bisa bicara. Tahu-tahu dengan kondisi ini maka dia akan mengalami sakit dan terjadi kematian. Sudah tuntas, sudah. Seperti itu. Apakah tidak trauma orang-orang yang sudah mengalami letusan Semeru atau adanya peristiwa di Aceh atau bom Bali, dan itu yang lama akan pulih menjadi normal. Nah, inilah yang akan meningkatkan kepekaan terhadap penyakit. Kembali lagi, untuk bisa menjadi normal itu tergantung daripada hostnya masing-masing atau individunya masing-masing. Nah, kondisi ini kalau berketerusan ya akan mempercepat pertumbuhan sel tumor. Nah, kondisi pertumbuhan mempercepat sel tumor ini pada akhirnya awal orang itu stres tidak kelihatan ya. Jadi sebetulnya kalau orang menderita sel tumor itu awal-awal itu sudah ada sebetulnya. Namun pemicunya itu yang belum tampak jelas. Begitu pemicunya ini berat, langsung itu akan menjadi lebih banyak pertumbuhan sel-selnya. Seperti itu. Nah, kemudian apakah benar ya ini terjadi benar?
Jadi awal misalnya orang itu menderita sel tumor baru fase ke-1. Begitu dia tahu ada, oh ya saya ini punya tumor fase ke-1, sudah stres itu. Ya. Kemudian seminggu lagi dikontrol lagi, dites, sudah stadium 2. Seminggu lagi, stres lagi, stadium 3. Udah sampai stadium 4. Wah ini payah ini. Sudah, kalau sudah seperti itu yang bisa menghandle adalah psikologi dari manusianya sendiri. Tapi ada juga orang yang stadium 1, stadium 2, dan tahapan-tahapan stadium itu berkelanjutan yang lama. Nah, itu yang bisa menghandle juga manusianya sendiri dan dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Itu kalau manusia, bagaimana dengan hewan? Nggak mungkin. Hewan ya udah. Finalnya pasti cepat lambat terjadi kematian. Tapi yang pasti untuk yang animal pasti cepat akan terjadi kematian. Nah, kalau yang manusia itu tergantung situasi dan kondisi lingkungan di sekitarnya. Ada yang mensupport keluarganya, begitu, ya. Nah, ini akan meningkatkan penyakit dari individu itu. Jadi awalnya apa? Stres. Ya, makanya pada umumnya yang awal-awal kalau ingin menyusun skripsi seperti itu ya, ini jangan terlalu stres, dilalui aja. Ini akan berakibat fatal nantinya, gitu. Ya, ini saya ingatkan karena kondisi-kondisi itu akan merupakan pemicu awal terjadinya stres. Jadi orang stres itu kalau pemicunya itu keras, maka itu akan cepat peningkatannya. Nah, pengaruhnya itu di pembentukan respon imun. Seperti itu. Ya, oke. Baik, yang kedua adalah umur. Ya. Nah, umur yang bagaimana? Kalau umur ini jelas ya, dengan bertambahnya umur, maka produk sel-sel yang menghasilkan respon imun juga akan mengalami degenerasi. Itu pasti. Jadi peningkatan umur atau ketuaan ini akan diikuti oleh pengecilan involusi kelenjar timus. Nah, kelenjar timus ini mencapai berat maksimal pada masa pubertas dan mengecil sesuai dengan pertambahan umur. Itu pasti. Sehingga apa yang terjadi pada masa pubertas itu anak-anak yang masa pubertas ini luar biasa ya. Jadi produksi imunnya sangat tinggi, ya sangat tinggi. Dan pada masa-masa ini tentunya mereka lagi banyak-banyaknya makan. Ya, SMP, SMA itu, waduh, itu kalau makan ini kayak kuli ya, banyak-banyak gitu. Nah itu sebetulnya apa? Kebutuhan dari badannya dia sendiri. Untuk apa? Untuk memproduksi sel-sel yang nantinya akan berkembang. Seperti itu. Nah, dengan bertambahnya umur, maka sel-sel itu akan mengalami degenerasi. Akan terjadi pengurangan gitu ya. Kemudian menjadi cepat capek. Nah, itu sebetulnya apa? Ya karena sel-selnya itu sudah mulai banyak yang rusak. Nah, ini terlihat jelas kalau orang tua yang mengalami pengecilan di otaknya, maka orang itu akan mengalami asmir, ya. Jadi lupa ingatan. Kalau orang bilang orang tua ini sudah menjadi sifatnya berubah menjadi anak kecil, sebetulnya tidak seperti itu karena sel-selnya ini yang mempengaruhi itu. Sedangkan kalau pubertas itu selnya mulai berkembang biak yang pesat untuk menuju saat manusia itu umur produktif.
ya, sekitar umur 25 sampai 30-an sampai menginjak 40 itu produktifnya. Nah, kesempatan itulah yang harus dipergunakan. Jadi kayak umur kalian ini masa-masa yang produktif. Jadi jangan bermalas-malas. Jangan otak ini diajak terlena dengan kelupaan, terus tidak ada greget untuk semangat. Jangan, itu harus dilawan seperti itu ya, karena di saat itu adalah produk respon imun itu akan menghasilkan yang terbaik gitu. Kemudian pada tikus, berat kelenjar timus maksimal, contoh ini pada hewan, kelenjar timus ya maksimal umur 6 minggu ini yang menghasilkan kelenjar timus maksimum, sehingga beratnya adalah 70 mg dan mengecil tinggal 5 mg setelah mencapai 1/4 dari rentang hidupnya. Itu tikus. Bedanya dengan manusia apa? Ya pasti sama lah. Cuman tergantung dari berat badannya. Kalau manusia berapa kali lipat daripada tikus. Nah, seperti itu. Nah, pengecilan kelenjar timus ini akan diikuti oleh menurunnya kadar hormon timus. Nah, hormon timus itu apa aja? Timulin, timusin alfa, timusin delta, topopoietin, itu. Nah, kemudian terjadi pula peningkatan jumlah limfosit yang muda dalam timus dan peredaran darah. Kemudian proporsi CD4 atau CD8 akan mengalami penurunan. Kemudian terjadi penurunan produksi interleukin 2. Ya. Jadi semua ini akan berdampak. Nah, kemudian penurunan respon imun seluler ini pasti, dan terjadi penekanan, ya, terjadi penekanan pembentukan antibodi, yang mana aktivitas TS-nya akan meningkat dan TH-nya akan terjadi penurunan. Kemudian peningkatan respon imun terhadap autoantigen. Nah, ini yang akan menyebabkan autoantibodi yang meningkat. Jadi apa yang terjadi yaitu perubahan keseimbangan aktivitas idiotipik dan anti-idiotipik. Nah, apa itu aktivitas idiotipik dan anti-idiotipik? Silakan Anda sudah diterangkan ya. Saya tidak akan menerangkan lagi. Anda bisa menerangkan sendiri dan sudah Anda dapatkan dari kuliah Prof. Warno, mungkin sudah diterangkan tentang idiotipik dan anti-idiotipik. Nah, kemudian yang ketiga, nutrisi. Nah, nutrisi ini sudah umum ya. Orang kalau kekurangan protein, karbohidrat, lemak, mineral, vitamin, nah ini dibutuhkan semua untuk pemeliharaan dan pertumbuhan daripada tubuh individu. Nah, kemudian perubahan kualitatif dan kuantitatif ini berpengaruh terhadap fungsi sistem imun. Nah, bagaimana kalau protein defisiensi, jadi kekurangan kalori protein, maka akan terjadi involusi timus. Nah, ini tergantung lama dan tingkat keparahannya. Ya, kalau kekurangan protein. Kemudian pengurangan jumlah timusit, ya, itu pasti. Kemudian lenyapnya daerah sel T di sekitar folikul limfoid dalam kelenjar getah bening. Kemudian terjadi jumlah sel B dan kadar imunoglobulin ini tidak berpengaruh kalau kekurangan protein. Kemudian imunoglobulin A serum itu normal. Kemudian imunoglobulin A sekretori juga rendah, ya. Nah, kemudian respon sel B terhadap antigen T-dependent akan menurun. Nah, apa bedanya T-dependent dan T-independent? Dibuka lagi catatannya, ya. Itu perbedaannya di situ. Nah, kemudian terjadi penurunan proses fagosintesis oleh makrofag.
dan pelemahan aktivitas sel BMN. Artinya apa? Hanya kekurangan protein itu yang terjadi di dalam tubuh, terutama sel-sel yang menghasilkan respon imun itu berpengaruh. Itu hanya defisiensi protein. Nah, kemudian bagaimana kalau defisiensi vitamin? Kalau defisiensi vitamin, kita tahu vitamin ini tugasnya apa? Berpengaruh terhadap sintesis DNA dan protein, di mana vitamin ini akan mengatur proliferasi dan pematangan sistem imun. Ya, kalau ini kekurangan, maka akan mempengaruhi sintesis DNA dan proteinnya. Jadi sebetulnya, alah ngapain sih terlalu dirinci? Ya dirinci, supaya tahu kepentingan dari masing-masing nutrisi. Nah, vitamin yang penting dalam sistem imun apa? Yaitu A, B6, B12, E, C, dan asam folat. Makanya kalau orang sudah tua, ya seperti saya, nenek-nenek kamu, kakek kamu ini selalu ada yang mengandung vitamin ini semua, ini akan mempertahankan kehidupan sel respon imun. Jadi akan memperpanjang degenerasi dari sel-sel itu. Karena apa? Semuanya ini akan berpengaruh. Ya. Akhirnya apa? Linu-linu, kemudian dari duduk untuk berdiri aja sulit, kemudian jalan kaki juga hanya sebatas paling setengah jam jalan kaki aja sudah kelar ya, sudah capek. Tapi beda di saat pubertas dan masa-masa produktif seperti kalian semua. Itu mau lari 1 jam dia masih kuat. Ya. Nah, untuk orang-orang yang tua ini harus ada rutin itu. Ya, selain pemberian vitamin juga harus ada olahraga. Itu orang-orang tua itu, kenapa orang-orang tua selalu jalan pagi? Ya, enggak perlu lama, setengah jam sudah. Nah, apa yang terjadi kalau ini tidak bisa terpenuhi? Ya ini tadi. Jadi tugas sintesis DNA dan protein ini akan berkurang. Padahal tugas DNA dan protein ini adalah mengatur proliferasi dan pematangan sistem imun. Nah, ini dipengaruhi oleh adanya vitamin. Nah, efek yang terjadi apa? Jadi efek yang terjadi adalah defisiensi adanya atrofitimus dan limfa. Kemudian jumlah limfositnya akan menurun. Kemudian pengurangan aktivitas fagosit dari makrofag, PMN, dan NK. Apa yang terjadi kalau terjadi pengurangan aktivitas fagosit dari makrofag, PMN, dan NK? Kemudian penurunan respon sel T dan sel B. Juga terjadi penurunan produksi antibodi. Nah, bagaimana ini bisa kita lihat secara real? Ini adalah bisa dibuktikan kalau ada riset, ya. Jadi untuk S2 imunologi
Ya, baik, sudah jelas. Oh, sudah terdengar suara saya? Ya, terdengar, Dok. Dengar dok, macet-macet tapi dok. Apa sudah terdengar suara saya? Macet-macet, waduh. Ya. Mungkin open dulu dok, Sekarang, biar halo? jaringan. Kenapa? Mungkin dokter bisa matikan kamera dulu dokter biar lebih stabil Oh, iya, jaringan. iya. Oke. Ya, ini sudah kelihatan. Ini sudah aman dok. Ya, oke. Baik, sekarang yang defisiensi mineral. Nah, kepentingan mineral di sini adalah untuk mencukupi kebutuhan nutrisi, ya. Jadi mineral yang paling penting adalah Fe, ya, kemudian Mn, Zn, Cu dan Se. Nah, kalau ini mengalami kekurangan, maka akan terjadi penurunan respon imun seluler, pengurangan kadar imunoglobulin serum, pengurangan sel plasmanya, kemudian pengurangan produksi limfokin, terutama IL-1. Kemudian kalau terjadi atrofi timus, maka aktivitas hormon timus juga akan mengalami penurunan. Itu. Jadi tidak perlu mineral yang lain, justru yang penting ini ada Fe, Mn, Zn, Cu dan Se. Ini yang penting untuk sel-sel yang memproduksi respon imun gitu. Nah, kemudian terjadi juga penurunan CD4, tetapi akan terjadi peningkatan CD8. Nah, kemudian penurunan fagositosis oleh PMN, NK dan makrofag. Kemudian asam lemak, ya. Nah, sekarang asam lemak yang tak jenuh, contohnya adalah asam linolenit, asam arakidonik, ini sangat diperlukan untuk pertumbuhan, di mana membran sel ini tersusun oleh sebelah itu fluiditas membran sel limfosit. Akhirnya akan terjadi pengurangan respon imun. Jadi pembentukan respon imunnya akan mengalami pengurangan, ya. Nah, sebaliknya kalau kelebihan, maka justru akan terjadi imunosupresif, sehingga terjadi penurunan fungsi imunitas selulernya. Nah, kemudian karbohidrat, bagaimana dengan karbohidrat? Nah, kalau karbohidrat tentunya
kita kenal adanya hiperglikemi. Jadi untuk penderita diabetes, ya, maka ini harus distabilkan kadar glukosanya supaya tidak mengganggu fungsi daripada limfosit. Nah, kondisi yang berlebih hiperglikemia ini ya akan mempermudah terjadinya infeksi. Jadi akhirnya apa? Akan mempengaruhi mata jadi kabur seperti itu, ya. Kemudian mempengaruhi organ-organ yang lain. Nah, ini susah kalau ini nggak dinormalkan dulu glukosanya. Nah, ini juga akan berpengaruh pada imunitas selnya. Nah, kalau ini sudah mengalami penurunan, maka penyakit-penyakit yang lain ini menyertai sehingga terjadi gangguan pada organ-organ yang lain. Ya, jadi tidak semudah itu kalau kelebihan karbohidrat. Nah, kemudian yang lingkungan kimia ini kurang penting, yang saya katakan awal, kurang penting di kedokteran hewan ya. Untuk hewan ini kurang penting, biasanya dipakai untuk uji toksisitas. Jadi untuk mengetahui pengaruh bahan-bahan kimia terhadap manusia. Kemudian bahan yang penting dari golongan hidrokarbon halogen ya, dioksin, dibenzoturan, difenyl poliklorin dan pentaklorofenol. Nah, ini yang berpengaruh. Ya, berhenti sejenak ya, masih ada adzan.